Hadirin sekalian, kita cemas harga tanah naik, aduh, cemas biaya sekolah anak, cemas COVID. Ya, terus kita sibuk dengan yang belum ada, yang belum terjadi, yang belum kita miliki, yang belum diraih. Tapi kita jarang berpikir pengurusan Allah yang sempurna, tidak hanya fisik ya, tapi Allah berikan nikmat iman dikala kita ngaco. Coba ingat waktu kita SMP, waktu kita balik, segimana kita ngaconya, nggak ingat Allah, sholatnya berantakan. Allah tahu maksiat kita, SMP, SMA, kuliah, kerja, Allah tahu semuanya, dan ditutupi oleh Allah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Banyak orang yang ingin karunia tuh yang kecil-kecil saja, ingin makan, ingin boleh. Tetapi jarang orang ngejar ingin jadi ahlul yakin kepada Allah. Padahal kalau sudah yakin jadi ahli takwa, Allah beri jalan keluar. Persoalan-persoalan yang rumit, ruwet menurut kita tuh gak ada apa-apanya bagi Allah, sama sekali tidak ada apa-apanya ya. Yang kadang membuat kita pusing, kepikiran siang malam, gak ada apa-apanya dibanding kerumitan tubuh kita ini, dan beres setiap saat, betul? Ini saya bicara begini, saya mohon maaf ya, ini proses yang sangat rumit, pelik. Bagaimana otak bisa memilih kata-kata syariatnya ya, kemudian diperintahkan ke mulut kebuka, kemudian paru-paru menghembuskan kata, pita suara harus bergerak setiap saat, kemudian jantung mendetakkan darah ke semua tubuh ini, gerakan tangan ini, kerumitan yang dahsyat sekali. Dan kita tidak memahami kerumitan ini dan beres setiap saat, betul? Beres setiap saat. Ini rumit. Gimana kalau Allah tidak menciptakan bakteri yang bisa memusnahkan kotoran ya? Oh, gawat. Bagaimana kalau lalat tidak mati? Katanya hanya dalam tempo beberapa tahun saja bumi ini sudah ditutupin lalat. Semuanya presisi. Lalat harus ada matinya ya. Kita juga akan mengalami kematian kalau tidak penuh nih dunia ini. Semuanya sudah diurus presisi oleh Allah. Tapi kita jarang menafakuri betapa Allah mengurus kita setiap saat bertahun-tahun. Benar? Halo, tolong jawab hadirin. Kita nyaris tidak punya waktu untuk merenungkan bagaimana Allah mengurus kita dari dulu sel sperma ketemu sel telur, kemudian lewat plasenta kita punya rezeki, terus sampai detik ini nggak ada yang kurang pengurusan dari Allah. Kita mikirnya yang belum ada saja ya. Gimana gaji yang belum datang, TV yang belum kebeli, sepeda ingin ganti sproketnya, kemudian baterai sudah soak ya karena baik ini katanya supaya awet baterai jangan dicas, jadi didorong aja sepedanya. Hadirin sekalian, kita cemas harga tanah naik, aduh, cemas biaya sekolah anak, cemas COVID. Ya, terus kita sibuk dengan yang belum ada, yang belum terjadi, yang belum kita miliki, yang belum diraih. Tapi kita jarang berpikir pengurusan Allah yang sempurna, tidak hanya fisik ya, tapi Allah berikan nikmat iman dikala kita ngaco. Coba ingat waktu kita
SMP waktu kita balik segimana kita ngaconya, nggak inget Allah, sholatnya berantakan, Allah tahu maksiat kita. SMP, SMA, kuliah, kerja, Allah tahu semuanya dan ditutupi oleh Allah. Ini kan dahsyat sekali hadirin. Kalau tiap dosa kita semenjak balik dibalas satu dosa, mengeluarkan satu belatung, seperti apa diri ini? Ditutup, kita bikin dosa, ditutupi, orang tidak tahu, dibimbing oleh Allah, ketemu dengan majelis taklim, ketemu dengan ilmu ulama, kita jadi tahu kesalahan, kita jadi tobat, dibekali uang buat sedekah, sedekahnya jadi penggugur dosa. Wah, diberi jalan ilmu, kita bisa dakwah, orang jadi baik, syariatnya lewat dakwah, kita dapat pahala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu diurus lahir batin, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Gimana kita bisa ragu kepada pengurusan Allah? Ya, jadi tangisan itu ya, ada tangisan dosa, bisa nangis malu, nyesel. Ada tangisan syukur yang takjub sekali bagaimana Allah mengurus kita. Diri aja dulu lah ya. Aduh, ya alhamdulillah saya diberi umur 60 tahun Januari besok, kalau Masehi berarti kalau Hijriah sudah 61, 62 ya, kalau 63 ya tinggal 3 tahunan lagi gitu. Apa yang kurang dari Allah? Benar-benar hadirin, ya Allah, lihat pesantren gimana ini ada, lihat dakwah begini, bagaimana ini bisa terjadi? Sedang kita ini siapa sebetulnya? Bagaimana ilmu kita, bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana keikhlasan kita, bagaimana kebusukan hati kita, bagaimana ria, ujub, takabur, dengki, zina mata, pikiran. Waduh, ngejomplang sekali antara limpahan karunia dengan kebusukan kita. Dan Allah urus semuanya. Kalau kita sudah banyak menafakuri apa yang Allah, udahlah, nggak usah ribet hidup ini. Apalagi yang sudah tinggal dikit-dikit lagi umurnya. Berapa usia Ustadz? Maaf, Ustadz Fahrudin berapa? 50. Ada yang usia 51 meninggal Ustadz ya. Saya tidak menyebut Ustadz bakal segitu ya, tapi 50 lewat 3 bulan juga ada. Gak ada jaminan kita panjang umur, benar? Allah sudah menjamin seumur hidup kita, terus kita curiga aja ke Allah tuh, sibuk aja ngurus keinginan. Allah nyuruh zikir kita enggak, Allah nyuruh istighfar enggak. Apa yang Allah perintahkan kan semuanya untuk kita ya. Ngurus diri aja seakan kita tuh bisa ngurus. Tapi kan kita harus mikir, ya mikir tuh akan efektif kalau mikirnya dibimbing oleh Allah. Kalau enggak ngelantur. Dan Allah akan membuat kita banyak kejadian ya, yang membuat kita cemas. Supaya apa? Supaya kembali ke Allah. Kadang tabungan habis, atau ketipu, motor hilang, atau apa aja sakit, itu kan bagian dari karunia. Musibah yang asli itu adalah justru hilangnya keyakinan ke Allah. Kalau yang gitu-gitu mah tanda kasih sayang Allah. Dibikin sakit, kadang difitnah, aib kita dibuka dikit, kemudian orang menjauh dari kita. Itu kan sebetulnya bagian dari karunia supaya kita bisa evaluasi diri, supaya kita bisa tobat,
supaya kita bisa semakin khusyuk, semakin jaga diri. Nanti pada waktunya harus ketemu orang lagi, ada lagi ya. Kadang uang dikurangi oleh Allah, disempitkan supaya kita tidak bersandar ke tabungan. Kadang oleh Allah dibuat sandaran-sandaran kita tuh menjauh, teman-teman, karena Allah tahu kita ngarep-ngarep terus dikasih sesuatu oleh sandaran kita. Dibikin saja HP-nya hilang, nggak ada nomornya. Kadang kita bersandar ke obat-obatan, obatnya nggak ada misalkan ya, supaya bersandarnya ke Allah terus. Kita menganggapnya ini musibah, padahal itu bagian dari karunia. Kita dihalang-halangi bersandar kepada selain Allah. Makanya hadirin harus punya waktu untuk tafakur gitu ya. Jangan riweuh aja dengan urusan dunia tuh. Bukan tidak boleh, kita kan di dunia dan Allah memberi amanah, tapi harus punya waktu mikir, tafakur. Oh, seperti apa saya ini? Siapa saya ini? Ngapain aja selama hidup ini, ya enggak? Apa yang kurang dari Allah, ya enggak? Kenapa saya harus riweuh begitu? Kenapa harus serba marah, serba jengkel? Kenapa? Waduh, itu kalau punya waktu. Makanya kalau ada waktu tahajud itu ya tidak perlu sholat semuanya. Luangkan untuk zikir, tafakur selain waktu munajat. Karena tafakur ini sesuatu yang membuat kita bisa sangat tercerahkan. Tidak mungkin syariatnya orang tawakal ke Allah, yakin akan janji jaminan Allah, kecuali dia sudah meyakini dirinya terjamin sekian puluh tahun. Ya maaf ya, dosa, wah ya maaf kalau seumur saya gitu 60 tahun oleh Allah dicukupi, ditutupi, terus masih curiga gitu kepada janji jaminan Allah. Ini kan kurang ajar ya. Ayo rekan-rekan sekalian, lebih simpel hidup ini. Bulatkan aja semua aktivitas kita supaya Allah suka. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak usah sibuk agar orang suka ke kita, bukan itu urusan kita. Sibuk supaya Allah yang maha dekat suka ke kita. Karena orang suka dan tidak suka ke kita sama-sama ujian, sama-sama Allah yang membulak-balik hati. Niatkan saja, ya Allah, semoga Engkau ridho. Seperti ceramah ini, bukan supaya banyak yang nonton, banyak yang suka. Enggak lah, ceramah mudah-mudahan saja Allah yang tahu isi hati dan tahu kebenaran apa yang disampaikan, ridho, nerima, dan itu sudah segala-galanya. Itu yang paling penting dari setiap bicara, supaya Allah ya Sami yang maha mendengar, nerima. Sesudah itu terserah Allah. Allah tanamkan di hati siapa hambanya yang Allah kehendaki. Ada yang didapat awalnya, dapat tengahnya, itu Allah. Karena yang ceramah ini tidak tahu bagaimana memasukkan ilmu, kepikiran ke hati. Bukan itu urusannya.
Urusannya adalah mudah-mudahan setiap perkataan niatnya benar, setiap perkataan yang disampaikannya juga diterima oleh Allah. Kalaupun ada yang salah, semoga oleh Allah segera diingatkan kesalahannya dan bisa dibimbing taubat. Hadirin, niat mencari ilmu adalah ibadah, niat kerja adalah ibadah, niat berumah tangga ibadah, niat kuliah adalah ibadah. Pikirkan saja itu terus, karena yang lain-lain itu semuanya dalam genggaman Allah, tidak akan datang ke kita kecuali Allah yang ngasih. Mau minta ke siapapun, kalau Allah tidak ngasih tidak akan terjadi. Mau menjerit sekeras apapun, menghibah ke siapapun, lari kemanapun, tetap cuman satu saja, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Harus ke Allah dulu, harus ke Allah dulu.